We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Balik lagi bersama saya Abi Yuda Aktual dan rekan saya Ananda Intern di konten LOL, Laporan Orang Lapangan. Oke, Ananda Intern bisa kasih berita pertamanya apa? Berita nomor 1 terkait selebgram yang cukup terkenal nih di Indonesia banget ya. Atta Halilintar? Bukan. Oh, bukan. bukan. Tasya Farasya. Siapa sih yang nggak kenal Tasya Farasya ya? Jadi hot news banget nih di X ya. Katanya Tasya Farasya itu diisukan mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Benar, pengadilan agama terkait. Emang cewek bisa ya mengajukan perceraian sebenarnya? Nggak tahu ya, kalau di konsep Islam kan sepertinya talak untuk laki-laki ya. Tapi kalau untuk secara sah hukum ya, negara. Hukum mungkin bisa nih kalau ada hal-hal tertentu seperti tidak menafkahi atau mungkin lalai dari kewajiban sebagai KDRT seorang gitu suami. ya. KDRT juga bisa. Nah, kalau di X, kira-kira gosipnya apa sih kok bisa dia melakukan perceraian? Jadi ada yang bilang perselingkuhan nih, cuman back again namanya juga gosip ya. Kita nggak boleh 100% percaya sama gosip. Kalau Anda sendiri, percaya Aku nggak? sih, aduh seorang Tasya Farasya, kenapa ya diselingkuhin, kayak nggak mungkin nggak sih gitu. Kayaknya sih aku lebih setuju ke pendapat teman-teman di X terkait suaminya mungkin belum bisa Nafkahi? belum bisa sebagai sosok suami yang tepat. Ideal, oh. Ya, dia agak sedikit lalai tentang tanggung jawab dia gitu. Ini back again sih, menurut lu kalau misalnya istri nih ternyata posisi let's say kayak karir. Berat juga saya. Ya? Let's say kayak posisi karir atau mungkin dari segi pendapatan lebih tinggi. lebih tinggi ya? Nggak masalah apa nggak sih? Nggak masalah, saya bangga. Jadi malah lebih suka ya? Lebih bisa bangga. jadi bapak rumah tangga. Ya, jadi intinya dengan indeks ekonomi ya, ada kemungkinan kan kita di layoff atau apa. Nah, kalau kita saya Bentar, berarti lebih bergantung ke istri nih. bukan. Oh, Kalah lagi gue. kirain. Maksudnya kan kalau layoff kan ini butuh waktu untuk Pacarnya Mas ini. sabar jangan dulu. nonton ya, jangan nonton. Sabar dulu, nonton full dulu. Editor, jangan dihapus, editor. Nyawa saya di Anda. Jadi kan kalau di layoff kan ada gap waktu untuk mencari kerja lagi. Nah, jadi kan ekonomi tetap berjalan di rumah tangga. Karena kan faktor peratakan rumah tangga kadang di finansial kan. Bener, sebenarnya ya itu sih ada banyak faktor ya. Ya jadi semoga Mbak Tasya Farasya kuat ya. Semoga keputusannya yang terbaik. Amin. Kita lanjut ke berita kedua. Silakan. Saya lagi. Oh. Bapak lah. Enggak, namanya intern. Oke. Harus terus gitu. Eksploitasi intern dong. Ya. Berita kedua, ini masuk dari situasi yang hot banget ya terkait Palestina dan Israel. Presiden Prabowo baru-baru ini melakukan pidato di depan PBB ya? Ya. Tentang bahwa inti kalimatnya ia menyatakan bahwa dia mendukung kemerdekaan baik Palestina maupun Israel, Besti. Aduh, atas nama Indonesia. lagi. Hey. Atas nama dia nggak sih, bukan Indonesia actually? Harus. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Untung Anda presiden, coba suami Tasya Farasya. Maki-maki Anda. Bener. Ya, jadi beliau katanya mewakili Indonesia ya. Bener, mana PBB itu kan event internasional ya, maksudnya di United Nations nih, dan statement dia sebagai kepala negara tentu dinilai mencerminkan perwakilan Indonesia. Tapi di X tuh lagi hot banget, kayak beberapa orang-orang sangat kontra ya. Pasti. Terlebih Indonesia itu kan sangat menginginkan kemerdekaan Palestina. Tapi dilihat dari track record yang sekarang ya Indonesia, kan kemarin lagi kerjasama sama Amerika kan masalah yang pajak itu ya. Mungkin itu disuruh Amerika untuk mengatakan itu ya, karena gue baru lihat berita terbarunya ternyata pidatonya dipuji oleh Trump. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. Apalagi kau bela-bela anti-asing.
I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. Tapi kalau dilihat dari respon yang ada di PBB itu gimana responnya? Mendengar pidatonya Pak Prabowo. Responnya sih beberapa media internasional cukup bingung ya dengan statement tersebut. Pasti. Bingung sekali sih karena Indonesia ini cukup bisa dikatakan salah satu negara yang gencar memperjuangkan isu-isu dari Palestina sendiri, apalagi tentang bantuan kemanusiaan. Indonesia itu juga salah satu negara yang cukup aktif dibandingkan negara Timur Tengah lainnya. Tetapi kenapa justru kepala negaranya menyampaikan statement seperti itu? Itu juga mungkin nih kita juga pengen tahu sih dari Pak Prabowo kenapa ya menyampaikan seperti itu. Mungkin Pak Prabowo bisa kapan-kapan datang. Berita terakhir, berita ketiga. Nah, tadi kan Ana The Intern menemukan berita-beritanya di X ya. Saya juga akan dari X. Jadi, baru hari ini, khusus tanggal 25 September, ada foto viral. Jadi, ada foto di mana truk bensin Pertamina berhenti di Shell. Mungkin karena dia kepepet, jadi nggak ada pom bensin lain nih, jadi ya udah deh, gue bersini aja deh. Katanya asumsinya kan sekarang kan dari tanggal 23 September khususnya Bapak Bahlil dari Shell, Vivo dan lain-lain sudah menyetujui aturan yang diberikan oleh Bapak Bahlil itu jadi satu Impor pintu satu kan, pintu, betul. satu pintu ya dari Pertamina. Nah mungkin foto ini berhubungan dengan statement Bapak Bahlil sebelumnya. Tapi ada beberapa yang mengatakan itu hoax. Nggak tahu ini foto lama atau bukan, tapi cukup viral. Nah, banyak yang takut kalau bensin yang di Shell kualitasnya turun. Karena kan dari beliau kan, dari bensin beliau kan. Nah, ya tapi kalau dari aturan Bapak Bahlil yang saya lihat nih, apa namanya yang diberikan adalah best fuel. Jadi yang standar yang belum diolah. Jadi kan belum jadi RON, kan ada RON 92, 95, 98. Nah, ini masih best fuel-nya kayak ada yang dari bio, ada yang dari ini, ada yang ini. Nah, itu belum diolah. Nah, jadi ada kemungkinan sih tetap dari Shell atau dari Vivo yang mengolah. Tapi kita nggak tahu harganya akan bertambah berapa ya. Karena kan akan tinggi banget. Tapi melihat dari Malaysia, negara tangga kita, itu aku juga baca beritanya sih, kayak kaget juga ya. Padahal dibanding Indonesia, kekayaan minyak kita itu lebih besar. Tapi kenapa harga bensin bisa 3.000 di sana? Anda ngambil untung di mana, hei? Harga tuh minimal 14.000, 15.000. Dan bahkan katanya yang disubsidi adalah RON 95 Nah, oleh Malaysia. Oh. Dan yang nggak disubsidi bukan Petromas doang. Shell, Vivo, yang swastanya juga disubsidi. Jadi harganya sama. Tapi Petromasnya masih bisa lebih untung. Itu juga salah satu fakta menarik yang aku baca juga tuh di berita. Indonesia kan memberlakukan monopoli dalam bensin ya, atau dalam sebenarnya segala hal sebenarnya. Actually ya. Tapi kenapa Malaysia ini nggak memperlakukan sistemnya sama? Justru Petronas jauh lebih untung dari Nah, itu jadi tanya. Bahkan subsidinya aja ke swasta juga. Kalau ada yang tahu mungkin boleh deh komen di bawah. Apa karena Pertamina nggak bisa kris? Nah, mungkin itu aja ya yang bisa kita sampaikan. Nah, Boleh. jika misalnya Anda setuju hostnya ini dibanding yang hitam itu, komen. Ana The Intern. Jadi Atau bahkan Anda The Intern aja, nggak ada saya. Kita yang tahu ya. Tapi Anda siap-siap nih. bisa sih, tapi jangan intern ya. Nah. Karena ada full time. Karena ada full time. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan notif. Lonceng notifikasi. Nah, jadi kalau ada video baru langsung ditonton. Nah, biar kalian tahu update berita. Kita ada di Senin dan Rabu malam. Nanti tungguin aja hanya di Red Project. Saya Abi Yuda Aktual dan rekan saya Ana Intern. izin undur diri. Selamat tinggal. Bye-bye. Zionis yang baik adalah Zionis yang mati. Zionis yang baik adalah Zionis yang mati. Zionis yang baik adalah Zionis yang mati. Kasih kau pilihan reinkarnasi Nazi. Zionis yang baik adalah Zionis yang mati. Zionis yang baik adalah Zionis yang mati. Zionis yang baik